Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk life journey. Ini bagaimana kita melihat self problem atau masalah dalam diri kita dan problem solving, pemecahan masalah. Dan ini sesuai dengan energi yang ada di sini, ya. Ini untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Di kartu pertama ini tentang self problem kamu, Aquarius. Kartu kedua tentang kenapa ada isu dalam diri kamu, kenapa bisa ada self problem dalam diri kamu. Dan di kartu ketiga ini tentang bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah dalam diri kamu. Dan di kartu keempat ini tentang identifikasi, apakah cara yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam diri kamu sudah tepat atau seperti apa, nanti kita lihat. Dan ada action, tindakan yang sebaiknya kamu lakukan untuk menghadapi isu atau self problem kamu. Dan ada oracle wisdom, bagaimana kamu melihat self problem kamu dengan bijaksana. Ya, kita mulai. Aquarius, apa kabar? Ya, ini energi kamu. Time for change, to learn something new, to use technology and gadgets with wisdom, ya. Waktunya untuk berubah, ya, untuk belajar sesuatu yang baru dengan menggunakan teknologi dan gadget dengan bijaksana, ya. Kebanyakan dari kamu Aquarius menggunakan gadget untuk mengalihkan mungkin rasa sepi kamu, mungkin terhadap masalah yang kamu hadapi di hubungan kamu atau di keluarga kamu, ya. Beberapa juga punya masalah dengan kepercayaan diri, ya. Tidak percaya, tidak yakin dengan kualitas diri, sehingga menggunakan gadget menjadi satu alternatif atau pilihan untuk mengalihkan atau mengatasi self problem kamu, ya. Mungkin masalah kesepian, kamu mencari pasangan atau kekasih dengan menggunakan media sosial, ya. Atau ketika kamu sedang marah, sedang kesal, kamu menggunakan media sosial dengan gadget kamu, itu kamu gunakan untuk curhat, sehingga tidak ada batas antara privacy dan publik, ya. Jadi sejak ada gadget, sejak internet connecting cukup baik, cukup bagus, kita cenderung menggunakan teknologi lebih banyak pada energi negatif. Beberapa menyebarkan hoax, gosip, ya, di media sosial dengan menggunakan gadgetnya. Beberapa curhat masalah pribadi yang cukup privacy menjadi konsumsi publik, sehingga tidak ada batas antara privacy dan ruang publik. Beberapa menggunakan gadget untuk mengalihkan kesepiannya, ya. Ini yang kamu lakukan, cenderung pada ini tentang menyarankan bahwa bijaksanalah menggunakan gadget, ya, teknologi, media sosial. Dan kenapa bisa terjadi isu dalam atau self problem kamu? Di sini ada we are here. Ini tentang ketakutan yang belum terjadi tapi sudah merasa takut. Ada ketakutan dalam diri kamu tentang kesepian, tentang masalah dalam diri kamu.
terutama hubungan kamu. Mungkin kamu merasa di dunia nyata banyak yang tidak peduli dengan kamu, tidak mau mendengarkan keluh kesah kamu, tidak mau menerima kamu dengan keberadaan kamu, sehingga kamu merasa bahwa dengan menggunakan gadget, saya merasa terhibur, saya merasa bisa diterima dengan baik, lebih percaya diri dengan gadget yang saya miliki. Itulah ketakutan-ketakutan kamu, beberapa tentang kesepian yang cukup kuat, sehingga ketika dia menggunakan gadget dia merasa dia tidak sendiri. Ya, tapi beberapa ini cenderung curhat. Jika masalah tentang pasangan, maka seperti tidak ada ruang privasi yang menjadi batas. Semuanya terekspos tanpa rasa malu. Ya, so gunakan gadget dengan integritas yang baik, dengan bijaksana, sehingga kamu bisa memilah dan memilih hal apa yang harus di-sharing, hal apa yang harus dibahas, lebih pada energi positif. Dan ini cara kamu menyelesaikan isu atau self problem kamu. Ini ada a wonderful idea, the aha moment. Ini tentang kamu merasa ide yang cukup baik menggunakan teknologi bisa menjadi hiburan untuk saya. Itu beberapa merasa bahwa ketika saya curhat di media sosial, saya merasa lega karena banyak yang akan mengomentari, karena banyak yang akan membantu saya keluar dari masalah. Tapi jika kita melakukan itu, maka kita lupa bahwa kita tidak punya batas ruang privasi. Ya, jadi seperti telanjang. Itu yang pada akhirnya masalahnya akan semakin kusut. Kita tidak menemukan solusi, tapi pada akhirnya kita merasa kusut karena tidak semua pribadi yang mengetahui isu atau self problem dalam diri kita, ya, atau masalah dalam diri kita yang kita curhat di media sosial, tidak semua empati. Ya, ada beberapa mungkin dia membuli. Tidak semua punya kemampuan untuk berempati dengan isu yang kita hadapi. Tidak semua. Lebih banyak menggiring diri kita atau mengarahkan diri kita pada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita tidak merasa menghargai diri kita sendiri. Ya, tidak semua. Jadi kita berteman di dunia nyata pun tidak semua teman-teman kita punya empati terhadap masalah yang kita hadapi. Tidak semua. Memilih sahabat pun harus berhati-hati. Tidak semua sungguh-sungguh berempati. So ini yang perlu kamu pahami. Ya, kamu merasa ide yang baik ketika kamu menggunakan media sosial sebagai tempat kamu mengekspresikan diri kamu, terutama isu yang kamu hadapi dalam diri kamu. Kita lihat di sini, apakah cara kamu sudah tepat? Di sini ada your sensuality is beautiful. Ini tentang salah satu isu dalam diri kamu adalah ketidakpercayaan diri kamu secara fisik. Ya, mungkin dalam lingkungan kamu berada di lingkungan yang menilai seseorang dengan fisik. Apakah dia tampan, dia cantik, tubuhnya seksi, tubuhnya bagus begitu, atletis ya, kalau yang cowok itu. So, ini tentang kamu berada di lingkungan yang menilai kamu secara fisik. Atau pasangan kamu cenderung menilai kamu secara fisik. Oh, pinggang kamu terlalu lebar. Oh, payudara kamu terlalu kecil. Oh, kamu punya bokong yang kecil. Oh, betis kamu seperti daging sapi yang menumpuk. Nah,
Jadi kamu merasa bahwa kamu tidak percaya ketika ada dalam dunia nyata. Kamu lebih percaya diri ketika kamu berada di dunia maya. Dan solusi terbaik adalah menggunakan gadget kamu untuk bisa menjadi diri kamu yang kamu inginkan. Ya, kamu bisa kamu bisa menciptakan diri kamu seperti yang kamu inginkan. Ya, dan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, ini tentang bagaimana sebaiknya kamu lebih percaya dengan diri kamu sendiri, lebih yakin dengan diri kamu sendiri. Ya, mungkin kamu bisa keluar dari lingkungan yang negatif, yang terlalu menjudge, mengintimidasi kamu secara fisik, tidak menerima kamu dengan keberadaan kamu, sehingga kamu tidak bisa berdamai dengan keadaan, dengan menerima diri kamu sebagaimana adanya kamu. Ya, bagaimana? Jadi siapa yang mau menghargai diri kita selain diri kita sendiri? Siapa yang mau mencintai diri kita selain diri kita sendiri? Tangan, kaki, seluruh tubuh kita diciptakan sesuai dengan kebaikan yang dilihat dari sudut pandang Sang Pencipta. Ya, ketika kita terlahir menjadi pribadi yang punya fisik tubuh yang pendek, mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh Sang Pencipta bahwa dengan kita bertubuh pendek maka kita akan lebih gesit. Ya, kalau orang pribadi yang punya tubuh yang tinggi, mungkin peredaran darah, jantung, detak jantungnya akan lebih banyak bekerja karena tubuhnya tinggi. So, mungkin kamu bisa bersyukur dengan keberadaan kamu, ya, dari sudut pandang kesehatan lebih lincah, ya. Jadi bisa mengeksplor kelebihan dalam diri tanpa melihat kelemahan atau kekurangan diri, terutama secara fisik. Itu lebih bijaksana daripada kamu menciptakan, mengkreasi, mengcreate, ya, diri kamu di dunia maya, dan kemudian kamu menolak diri kamu di dunia nyata. Ya, berdamai dengan keadaan. Tidak semua sempurna dalam hidup ini, baik yang tubuh tinggi, tubuh pendek, tubuh seksi, tubuh biasa saja, itu semua diciptakan ada tujuannya oleh Sang Pencipta. Ya, bagaimana kalau kamu orang Asia, kemudian kamu terlahir dengan mata yang biru? Pasti ayah kamu akan bertanya, ini anak saya atau bukan? Karena mata saya hitam, mata istri saya hitam, bagaimana anak saya bisa bermata biru? Ya, ini yang harusnya kamu syukuri. Ya, semua diciptakan itu punya kebaikan masing-masing. Berdamai dengan keadaan, terima diri kamu sebagaimana adanya diri kamu, dan tidak ada yang sempurna. Dan di sini ada transition to the spirit realm. Ini tentang bagaimana cara pandang kamu melihat masalah. Terlalu melihat fisik, terlalu melihat keindahan, kecantikan, ketampanan secara fisik, pada akhirnya kamu lupa tentang keseimbangan. Bagaimana menyeimbangkan antara dunia, antara kebutuhan fisik atau secara tubuh kita dengan spiritual kita. Ya, seimbangkan itu. Bijaksana. Jadi kecantikan itu lahir, ketampanan itu lahir dari hati. Ketika kita punya kemampuan spiritual yang baik, hubungan kita baik dengan Sang Pencipta, baik dengan sesama, maka kita punya inner power dalam diri kita, dan itu bisa bercahaya dan membuat kita menjadi cantik dari dalam, ya. Apa namanya itu? Inner beauty, ya. Kecantikan yang lahir dari hati, ketampanan yang lahir dari hati, ya. So,
Banyak pribadi yang tidak tampan, tidak cantik, tapi bisa menjadi cukup dikenal banyak orang karena kebijaksanaannya, karena mau peduli dengan sesama, mau berempati dengan sesama. Banyak hal melakukan terobosan-terobosan atau penemuan-penemuan. Dia punya kecerdasan secara intelektual dan akhirnya dicintai banyak orang. Dan itu tidak dilihat dari fisiknya. Ya, dia bermanfaat untuk banyak orang. Esensinya itu adalah kita bisa menyeimbangkan antara fisik kita dengan spiritual kita. Ya. Dan pada kemampuan spiritual yang cukup baik, kita bisa menguasai dunia nyata. Ya, kita bisa dicintai oleh banyak orang karena kebijaksanaan yang kita miliki. Ya, seimbangkan itu. Dan ini ada survival false promise. Ini tentang kamu bertahan pada sesuatu yang palsu. Ya, beberapa ini mungkin dia deny dengan usia atau deny dengan dirinya sendiri, terutama secara fisik. Jadi tidak menjadi dirinya sendiri, berusaha bertahan dengan itu, dan itu ternyata adalah sesuatu yang kamu takutkan dalam diri kamu. Kamu takut terlihat jelek, kamu takut terlihat tidak sempurna, ya. Dan ternyata tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Jadi bijaksanalah menghadapi ketakutan dalam diri kamu, terutama tentang fisik kamu, ya. Tidak semua sempurna. Maknai itu dengan keseimbangan antara tubuh kita dan kebutuhan spiritual kita. Oke, Aquarius, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.